Baik, senang sekali kita kembali di Indahnya Ramadan. Bagaimana pemirsa yang di rumah, masih ada waktu sedikit untuk waktu sahur Anda sebelum nanti keburu masuk waktu imsak atau sholat subuh ya. Ayo segera, yang belum bangun, ayo segera bangun untuk menemani sahur dengan Indahnya Ramadan. Saya ke jamaah ini tadi yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada lagi yang tanya, silakan. Yang mana dulu saya akan tunjuk. Oke, silakan. Boleh berdiri langsung. Mic-nya sudah, iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Ima Solihah, saya dari Universitas Cendekia Abdi Tama. Mohon izin bertanya Habib Ustadz, ini kan temanya ibadah untuk harta atau harta untuk ibadah. Dan bagaimana jika ada seorang hamba yang memberikan hartanya untuk ibadah namun harta itu didapatkan dengan cara yang salah, Ustadz Habib? Apakah seorang hamba tersebut masih mendapatkan pahala? Atau masih bernilai ibadah begitu ya. Baik, terima kasih. Fadal, Was. Samihni Habib. Fadal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berwakaflah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Wa anfiqu, berzakatlah. Min thayyibat, dari yang baik-baik. Innallah, itu tadi ayat. Dalam hadis, innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Logika akalnya, ada orang lagi nyuci. Nyuci itu kan bagus. Lagi ngapain, Bu? Lagi nyuci. Pakai air apa? Pakai air kencing, mohon maaf. Gimana logikanya nyuci itu membersihkan, pakai air najis. Bagaimana orang yang menggunakan harta haram, lalu kemudian uang haram itu dia berikan, menjadi sepiring nasi dimakan, masuk ke dalam badan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Ketika Al-Faqir Habib turun dari masjid, suatu kajian subuh, di bawah itu banyak jamaah yang lagi nimbang badan. Jadi timbangannya ini unik. Kita letakkan ujung jari di depan, itu nanti langsung keluar kolesterolnya berapa, langsung bisa connect. Iya, lama saya ngeliat timbangan ini, canggih juga nih timbangan. Kebayang gimana nanti seandainya di akhirat ada timbangan seperti itu, kita naik lalu keluar, yang halal cuma 10 kilo. Ya Allah. Berapa lama kita sementara tiap hari, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina azaban nar. Yang mengerikan adalah ketika orang cuman belajar hukum tapi tidak ada adab. Makanya dikatakan al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Ini kan haram, kenapa kamu ambil? Ya, ini kan kalau disedekahkan jadi halal, Pak Ustadz. Jadi orang begini bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Dia ingin membenarkan apa yang dia lakukan ini, mencari legitimasi, legalisasinya. Kita beragama ini mencari kebenaran. Maka bukan untuk mencari-cari dalil, untuk membenarkan kesalahan-kesalahan kita. Islam artinya istislam, menyerahkan semuanya kepada Allah. Kalau Allah sudah bilang ini haram, ya haram, tinggalkan. Coba kita lihat bagaimana sahabat mengikuti Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang sholat, saat sholat itu Nabi, waktu itu di atas pasir, Nabi melepas sendalnya. Saat Nabi melepas sendalnya, semua sahabat yang jadi makmum di belakang melepas sendal. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi melihat banyak sekali sendal. Kata Nabi, kenapa kamu melepas sendal? Semua sahabat menjawab, karena kami melihat engkau melepas sendal, maka kami pun melepas sendal kami. Tanpa tanya, tanpa soal, sami'na wa ata'na. Kata Nabi, aku melepas sendal karena tadi datang malaikat Jibril alaihissalam ngasih tahu ini di sendal ada najis. Maka saya lepas. Mereka mengikut apa yang dikatakan Nabi. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ati Allah wa ati'ur rasul. Jadi kalau Allah sudah bilang ini haram, Nabi bilang ini haram, ulama ahlu sunnah wal jamaah, para habaib mengatakan ini haram, ya kita tinggalkan, jangan lagi kita tawar-tawar. Kalau dikit boleh enggak Pak Ustaz? Ini haram, kalau kuahnya Pak Ustaz? Demikian Ustaz. Jadi bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asoina. Sami'na wa asoina, ya. Bani Israel. Bani Israel itu. Baik, siapa lagi yang mau tanya?
Kemana ini? Ada sini? Oke, silakan. Yang sudah siap dengan... Oh, Ikhwan, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar dari Universitas Cendekia Abditama. Mohon afwan, Ustadz, mohon izin bertanya. Pertanyaannya masih hampir sama yang tadi, cuman hanya berbeda. Sedikit cerita, kita mempunyai teman, beliau meminjam uang kepada kita, dan beliau mengembalikan uangnya kepada kita, dan uang itu kita amalkan, kita sedekahkan. Tetapi setelah kita sedekahkan, kita mengetahui harta itu tidak halal didapatkannya. Dan satu lagi, bagaimana kita apabila kita menemukan uang dan kita sudah menanyakan kepada orang lain tapi tidak ada yang mengakui dan uang itu kita amalkan, dan hukum itu bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena memang ada seperti itu Habib ya, ketika kita nemu jalan 20.000, ya udahlah ada yang menyarankan suruh masukkan saja ke kotak infak masjid. Nah, ini seperti apa nih? Itu yang kedua. Itu yang kedua tadi. Yang pertama tadi? Yang pertama tadi hampir mirip seperti yang apa ditanyakan tadi, ya intinya ketika kita mendapatkan rezeki dari yang haram, lalu kita buat sampaikan sesuatu kepada yang untuk ibadah. Ya. Gimana Habib? Rukhsah sini. Maulana. Ya. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Mudah-mudahan ini tanda-tanda orang-orang yang soleh. Masya Allah, amin. Pengen kita mudah-mudahan dapatnya dari yang halal dan ditempatkan pada tempatnya, dan mudah-mudahan dapat ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang pertama kalau nggak salah tadi mengsodakohkan dari diberi oleh orang, cuma tidak tahu ketika disodakohkan baru tahu bahwa itu dari yang Haram. haram. Bagaimana hukumnya? Enggak. Kalau memang tidak tahu, insya Allah Allah maafkan. Karena tidak tahu. Kita kalau dikasih orang nggak usah tanya dulu ini halal apa bukan. Kalau dikasih kita husnudzon. Kecuali kita tahu dia ngambil dari yang haram, baru kita harus hati-hati. Kalaupun masih ragu, tanya nggak apa-apa. Tapi kalau kepada umum bisa husnudzon. Husnudzon dikasih. Terus kepengen kita sodakohkan. Sudah disodakohkan, orangnya udah nggak ada. Aduh, dari yang haram katanya tadi. Urusannya Allah, dia itu yang kena kalau memang sengaja. Kitanya tetap dapat pahala. Kenapa? Karena kita sudah berbuat. Kita berbuat niat baik, terima dengan baik, dan dikeluarkan di tempat yang baik. Jadi sudah serahkan kepada Allah. Allah yang maha tahu. Nah, enggak, siapa yang sebenarnya ini orang yang aktor utamanya ini dari haram. Itu yang akan kena. Tapi kalau kitanya insya Allah nggak ada apa-apa. Kemudian yang kedua langsung. Yaitu adalah kita kadang-kadang nemu atau dapat sesuatu terus bingung ini punya siapa, udah diiklanin nggak ada. Nah, itu memang caranya gitu, katanya disodakohkan atas niat untuk yang punya harta itu. Karena apa? Karena kita tidak tahu ini punya siapa. Jangan bilang, oh ini dari saya. Ya Rob, infaknya saya, ya Allah. Apalagi di bagian daripada zakat. Enggak, itu bukan punya kita. Dirapel. Itu punya orang lain. Jadi ketika kita niatkan ya Allah, ini sampaikan pahalanya untuk orang yang saya cari, enggak ada. Mudah-mudahan pahalanya sampaikan kepada beliau. Dengan niat, ada syaratnya ulama menjelaskan. Apa niatnya? Tiba-tiba orangnya muncul. Itu uang saya. Lah sudah saya sedekahkan. Orang bilang saya nggak nyuruh. Siap untuk menggantikan. Nah, tuh. Siap untuk menggantikan kalau tiba-tiba orangnya muncul. Ya nggak, terus bilang mengatakan uang saya itu tadi. Saya sudah sedekahkan atas nama kamu. Saya nggak mau sedekah, saya perlu untuk makan. Nah, maka orang itu siap untuk menggantikannya. Jadi supaya kita berpahala. Dapat pahala atau tidak? Dapat. Kita perbuatan kita dapat. Soal uangnya berapa itu yang kasih itu. Tapi kita yang menunjukkan, yang berbuat dapat pahala perbuatan. Itu Allah Jalla Jalla. Anda dapat, dia pun dapat. Nah itu. Tapi dengan syarat tadi itu. Siap resiko mengembalikan. Insya Allah mudah-mudahan dapat pahala. Amin, amin. Baik, terima kasih Habibana, Ustaz Abdul Somad, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi menambah pahala, menambah hasanah keislaman kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Saya Muhammad Sofyan, Ustaz Abdul Somad, dan juga Habib Ahmad Abdul pamit undur diri, dan langsung dilanjutkan oleh doa dari Habib Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi na'amahu yukafi'u mazidah.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, di waktu sahur ini ya Allah, mudah-mudahan Kau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Amin. Ya Allah, berkailah Ramadan ini ya Allah. Dan mudah-mudahan Kau karuniai kami rezeki yang banyak, yang halal dan barokah ya Allah. Amin. Ya Allah, kami ingin beribadah dengan harta kami ya Allah. Kami ingin membahagiakan istri kami ya Allah. Amin. Kami ingin membahagiakan anak-anak kami ya Allah. Amin. Kami ingin membahagiakan ibu dan ayah kami ya Allah. Amin. Amin. Kami ingin membantu saudara-saudara kami ya Allah. Amin. Kami ingin ya Allah, semuanya ini perlu harta ya Allah. Mudah-mudahan Kau mudahkan kami harta yang halal, yang mudah dan barokah ya Allah. Agar kami bisa ibadah lebih baik lagi ya Allah. Lebih mudah lagi ya Allah. Hablun minan nasnya supaya lebih mudah lagi ya Allah. Dakwah kami supaya lebih mudah lagi ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan negeri ini ya Allah Engkau jadikan negeri yang barokah ya Allah. Turunkan rizkinya ya Allah dengan rizki yang halal agar bisa selesai masalah ekonominya ya Allah. Ya Rabb, agar bangsanya, rakyatnya bisa sejahtera ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Barakallah.